datangkan dalam kehidupan kita ini, itu adalah pasti yang terbaik untuk kita. Rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, yang kita dapatkan semuanya ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita yakini ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengajarkan kepada kita agar senantiasa di hati kita tidak ada sandaran yang terbaik kecuali bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kenikmatan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang kedua adalah asyukru bil lisan, yakni syukur dengan lisan kita. Bagaimana caranya bersyukur dengan lisan kita? Perbanyaklah mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Ketika mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bahkan ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, mendapatkan permasalahan yang sangat sulit pun, tetap kita keluar dari lisan kita ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Kenapa demikian? Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita percaya di balik sesuatu yang boleh jadi tidak baik, akan ada sesuatu yang baik yang sedang Allah siapkan, yang sedang Allah berikan untuk kita. Maka bersyukur itu bukan karena semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan saat ini. Maka jangan berhenti untuk mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kita ini sebagai manusia kebanyakan merasa kurang, mengeluh terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang kita rubah dengan mengucapkan alhamdulillah. Seberapa banyak atau sedikit pun penghasilan kita ucapkan alhamdulillah. Insya Allah orang yang senantiasa setiap harinya selalu mendawamkan, melantunkan, mengucapkan kalimat hamdalah, Allah akan bahagiakan hidupnya. Kenapa? Karena ia sudah merasa cukup dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya kita menggunakan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk semua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk semua hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur dengan amal itu kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita semua, yaitu kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan usia umur yang panjang. Gunakan untuk apa? Untuk taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sampai kapan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau sampai kapan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau sampai kapan kita membakar terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau sampai kapan kita terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berhenti asyukru bil amal, yakni syukur dengan amal kita.
Dengan cara apa? Dengan amal perbuatan. Yang sholatnya bolong-bolong mulai sekarang diperbaiki sholatnya. Yang belum pernah membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran jarang-jarang, mulai sekarang kita buka, kita baca Al-Quran kita. Yang belum menunaikan zakat, infak, sedekah, mulai sekarang kita infakkan, kita sedekahkan. Ini adalah bagian syukur dengan amal perbuatan. Kalau sudah begini, bahagialah hidup kita. Sampai kapan kita bersyukur? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kelak saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil dengan panggilan yang kita rindukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, karena selama hidupnya ia sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan terus melanggengkan, mengucapkan hamdalah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan nunggu bahagia baru bersyukur kepada Allah, tetapi bersyukurlah, maka kamu akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.